Ya, pemirsa, Kementerian Keuangan berencana untuk melakukan redenominasi atau menyederhanakan mata uang rupiah guna memperkuat persepsi nilai mata uang nasional. Dan rencana ini tercantum dalam rencana strategis Kementerian Keuangan sebagaimana diatur dalam PMK nomor 70 tahun 2025. Pemerintah mematangkan rencana besar di sektor moneter dengan menyiapkan langkah redenominasi rupiah atau penyederhanaan nilai mata uang nasional. Melalui Kementerian Keuangan, pemerintah menargetkan rancangan undang-undang tentang perubahan harga rupiah atau redenominasi selesai pada 2027. Target itu tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan 2025-2029. Seperti diketahui, redenominasi adalah langkah menyederhanakan nilai nominal rupiah tanpa mengubah nilai real atau daya beli. Dengan kebijakan ini, angka nol pada pecahan uang dipangkas sehingga transaksi menjadi lebih efisien, sementara harga barang dan daya beli masyarakat dipertahankan. Misalnya, nilai Rp1.000 setelah redenominasi bisa menjadi Rp1, tetapi nilai real barang tetap sama. PMK 70 2025 menyebut beberapa alasan strategis di balik rencana ini. Redenominasi diharapkan meningkatkan efisiensi ekonomi dan daya saing nasional, menjaga kesinambungan pertumbuhan, serta memperkuat stabilitas nilai rupiah sehingga daya beli masyarakat tetap terlindungi. Langkah ini juga dimaksudkan meningkatkan kredibilitas rupiah di kancah internasional seiring penguatan ekonomi Indonesia dalam dekade terakhir. Jika terlaksana sesuai rencana, redenominasi akan menjadi salah satu reformasi moneter terbesar dalam 2 dekade terakhir dan turut memperkuat posisi Indonesia dalam perjalanan menuju negara berpendapatan menengah ke atas. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, maju mundur penerapan redenominasi mata uang rupiah, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Wijayanto Samirin, ekonom dari Universitas Paramadina, kemudian juga ada Bapak Trubus Rahadiansa, Ketua Umum Asosiasi Kebijakan Publik Indonesia. Langsung saja kita sapa ini. Halo, Pak Wija, apa kabar Pak? Apa kabar, Mas Pras? Baik, kabar baik. Terima kasih atas waktu yang disempatkan. Pak Trubus, apa kabar Pak Trubus? Alhamdulillah sehat Mas, sehat selalu ya. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Sebelum membahas lebih jauh, mungkin kita bisa memberikan satu insight terlebih dahulu Pak Wija dari kacamata ekonom begitu terkait dengan fundamental rupiah saat ini seperti apa nih Pak Wija? Ya, kalau kita lihat nilai tukar rupiah ya terhadap US dollar memang setahun ini hanya turun sekitar 4-5% ya. Tapi kita harus lihat US dollar terhadap mata uang negara lain, terhadap 6 mata uang utama dunia, itu turun cukup besar. Jadi rupiah terhadap 6 mata uang dunia itu turun di atas 10%. Makanya kalau kita bandingkan rupiah terhadap Singapura dolar, terhadap Thai baht, Malaysian ringgit, bahkan Filipina peso, itu kita mengalami penurunan. Jadi sekarang kita tidak boleh hanya membandingkan rupiah dengan US dollar. Karena US dollar turun terhadap mata uang dunia. Jadi kalau pertanyaannya rupiah seperti apa? Rupiah termasuk mata uang yang sedang melemah, termasuk salah satu yang pelemahannya besar dibandingkan mata uang negara lain, terutama domestik. Baik, itu dia. Kalau kita bicara mengenai kondisi rupiah saat ini dari kacamata pengamat kebijakan publik ini Pak Trubus, Anda melihat bagaimana dengan wacana kebijakan lagi dari pemerintah untuk menerapkan redenominasi rupiah? Mengingat ini kan sudah beberapa kali juga mengemuka di ruang publik begitu Pak? Iya, menurut saya ini kebijakan bukan hal yang baru ya. Kalau lihat 2013 kalau nggak salah sudah pernah diwacanakan sehingga tidak ada perbedaan mengenai maksud dan tujuannya karena memang masalah rupiah ini karena nolnya terlalu banyak itu publik banyak mengeluh dan terakhir ada gugatan ke MK yang dilakukan oleh Ziko terkait dengan adanya salah transfer ya karena terlalu nilai nolnya terlalu banyak kemudian juga kebingungan dengan jumlah nol yang banyak itu. Nah, tetapi ternyata gugatannya kan ditolak karena undang-undang tentang mata uang itu sendiri tidak memungkinkan untuk dirubah. Nah, karena itulah kemudian persoalan redenominasi sekarang dimunculkan lagi oleh Pak Purbaya melalui PMK nomor 70 tentu. Ini hal yang menurut saya perlu kita hanya beberapa hal yang perlu kita lihat. Yang pertama bahwa kebijakan ini perlu political will yang kuat. Karena apa? Karena akan ada efek domino yang sangat kuat, di mana kemudian mengingat wilayah Indonesia ini juga luas dan struktur masyarakatnya ya, jadi pertimbangan sosial, politik, hukum termasuk
logistiknya dan IT-nya ya, teknologi IT-nya ini juga harus betul-betul disiapkan benar, karena kalau tidak pasti akan terjadi chaos dan terjadi kekacauan di prakteknya. Yang kedua, bahwa masyarakat kita ini sudah terbiasa dengan nilai-nilai yang rupiahnya besar, meskipun tentu hal ini tentu harus melalui edukasi yang terus-menerus dari pemerintah, dan ini saya harapkan peran pemerintah daerah nantinya juga tercantum di dalam undang-undang itu, sehingga nantinya dalam persoalan masa transisi itu tidak terjadi banyak konflik kepentingan dan terlalu banyak benturan-benturan. Dan yang ketiga, menurut saya dari segi kebijakan publik harus dihindari juga banyak pihak-pihak yang nanti akan mencari keuntungan di situ. Istilahnya free rider yang dimungkinkan muncul adanya masa transisi itu. Jadi kalau secara rasional kebijakan, tentu kebijakan ini baik. Ya, artinya tujuannya memang untuk efisiensi, untuk menyederhanakan transaksi, dan juga untuk edukasi sebenarnya. Karena anak-anak sekolah itu kan selama ini yang namanya 5 tambah 5 10 gitu. Jadi nggak ada kok uangnya sampai 3.500, 2.500, nolnya panjang, itu kan nggak ada. Jadi ini juga memberi pemikiran yang cerdas kepada anak generasi muda terkait dengan redenominasi ini. Baik, itu dia. Yes, itu dari kacamata yang berbeda begitu dari perspektif kebijakan publik. Nah, Pak Wija, dengan beberapa informasi yang tadi sudah disampaikan, lantas bagaimana dengan mengemukanya lagi wacana untuk penerapan redenominasi, meskipun kita tahu ini kan tidak bisa dilakukan dengan jangka yang singkat begitu, mungkin ini jangka panjang. Kalau target kita lihat kan 2027. Nah, dari Anda sendiri melihat bagaimana, Pak Wija? Ya, redenominasi memang perlu persiapan matang. 2027 itu kan baru undang-undangnya selesai. Dari situ harus ada PP begitu ya. Kemudian ada persiapan macam-macam, dan BI yang akhirnya nanti akan mengeksekusi, menyusun rencana konkret. Dugaan saya ini perlu sekitar 5 tahun dari sekarang hingga implementasi dilaksanakan. Ada begitu banyak hal yang perlu kita lakukan. Kalau dari sisi manfaat, sepakat dengan Pak Trubus, ada manfaat reputasi, ada manfaat kepraktisan transaksi. Tetapi yang tidak boleh kita lupakan adalah di banyak negara yang sukses melakukan redenominasi mata uang, mereka juga mendampinginya secara paralel melakukan transformasi sektor keuangan. Jadi kadang-kadang transformasi sektor keuangan ini yang memberikan manfaat luar biasa kepada ekonomi negara tersebut. Misalnya dalam konteks Indonesia, sekarang ini ada begitu banyak produser uang palsu, ada begitu banyak uang palsu yang beredar. Redenominasi ini nanti bisa menyaring itu dan membunuh bisnis percetakan uang palsu. Belum lagi kalau Mas Pras ingat Zeroff Ricard gitu ya, koruptor yang menumpuk 1 triliun di gudangnya. Nah, di Indonesia banyak orang seperti itu menumpuk cash di gudang, sumber uangnya belum tentu legal. Nah, redenominasi mata uang ini akan membuat orang-orang seperti itu mati kutu. Mereka harus terpaksa mengkonversi dari di luar sistem menjadi di dalam sistem, dan ini tidak mudah. Jadi dari aspek pemberantasan korupsi ada juga manfaatnya. Sepakat dengan Pak Trubus, dari sisi edukasi publik ini juga akan berdampak luar biasa. Ketika kita mengedukasi publik terkait dengan redenominasi ini, perlu kita sisipkan juga supaya masyarakat aware terkait dengan digital money, digital currency, terkait dengan pinjol ilegal, terkait dengan judol, dan lain sebagainya. Jadi sepanjang ini dilakukan dengan persiapan matang, dieksekusi ketika ekonomi sedang stabil, kemudian dibarengi dengan transformasi sektor keuangan, manfaatnya luar biasa. Tapi kalau terburu-buru, hanya redenominasi, stand alone, tidak melakukan hal-hal yang lain, ini sayang sekali, cost-nya akan lebih tinggi dari manfaatnya. Oke, nah kalau kita bicara mengenai PMK, begitu dinyatakan redenominasi dibutuhkan untuk meningkatkan efisiensi perekonomian, kemudian juga memperkuat daya saing nasional. Bagaimana pandangan Anda, Pak Wija? Nah, dari sisi transaksi memang ini sangat membantu. Dari sisi agregat demand tidak ada dampak. Dari sisi agregat supply produser itu tidak ada dampak. Tetapi efisiensi transaksi ini terbantu. Misalnya transaksi dulu harus bawa segepok uang, sekarang bisa diganti dengan 2 lembar uang. Itu juga akan sangat membantu. Dan dari persepsi Mas Pras, ini kita jangan lupa, seringkali turis atau teman dari luar negeri datang ke Indonesia, tukar $200, kemudian dapat segepok uang. Mereka kaget.
kemudian mereka ketawa sambil seolah mengatakan, wah rupiah is very weak. Jadi persepsi itu menurut saya juga sangat penting, tidak hanya bagi pihak eksternal asing, tapi juga bagi pihak kita sendiri, orang Indonesia. Jadi manfaat psikologis, manfaat praktis itu perlu kita pertimbangkan selain manfaat strategis. Oke, itu dia beberapa poin yang mungkin perlu kita lihat untuk perencanaan yang lebih jangka panjang dan matang. Kita akan bahas lebih jauh lagi di segmen berikutnya. Kita akan jeda sebentar, Pak Trubus dan juga Pak Wijaya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, pemirsa, Bank Indonesia menyatakan rencana pembentukan rancangan undang-undang redenominasi rupiah merupakan usulan dari BI demi mendorong efisiensi ekonomi dan penguatan rupiah. Bank Sentral akan mendorong redenominasi secara hati-hati dengan memperhatikan situasi ekonomi hingga sosial yang ada di masyarakat. Bank Indonesia mengungkapkan rancangan undang-undang atau RUU redenominasi rupiah upaya mendorong efisiensi transaksi dan kredibilitas rupiah. Kepala Departemen Komunikasi BI Tamdan Denny Prakoso menjelaskan bahwa kebijakan redenominasi rupiah tidak akan mempengaruhi daya beli masyarakat maupun nilai tukar terhadap barang dan jasa. Ramdan ini menjelaskan bahwa redenominasi hanyalah penyederhanaan jumlah digit pada pecahan rupiah tanpa mengubah nilai realnya. BI pun yakin kebijakan ini akan membawa sejumlah manfaat strategis, diantaranya meningkatkan efisiensi transaksi, memperkuat kredibilitas rupiah, serta mendukung modernisasi sistem pembayaran nasional. BI memastikan bahwa seluruh proses redenominasi akan dilakukan secara hati-hati dan melalui koordinasi erat antara Bank Indonesia, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan terkait. Saat ini RUU redenominasi telah masuk dalam program legislasi nasional Prolegnas jangka menengah tahun 2025-2029 sebagai RUU inisiatif pemerintah atas usulan Bank Indonesia. Selanjutnya, Bank Indonesia bersama pemerintah dan DPR akan terus melakukan pembahasan mengenai proses redenominasi. Implementasi redenominasi tetap mempertimbangkan waktu yang tepat dengan memperhatikan stabilitas politik, stabilitas ekonomi, sosial, serta kesiapan teknis termasuk hukum, logistik, dan teknologi informasi. Ramdan menjelaskan bahwa RUU redenominasi telah dimasukkan dalam program legislasi nasional jangka menengah 2025 hingga 2029 sebagai RUU inisiatif pemerintah atas usulan BI. Waktu implementasi redenominasi pun akan mempertimbangkan waktu yang tepat seperti memperhatikan stabilitas ekonomi, sosial, dan politik nasional. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Ya, baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Wijayanto Samirin, Ekonom Universitas Paramadina, kemudian Bapak Trubus Rahadiansa, Ketua Umum Asosiasi Kebijakan Publik Indonesia. Ya, Pak Trubus, lantas bagaimana kalau dari sisi Anda kembali begitu melihat dengan wacana yang kembali mengumpah, kemudian ini juga apakah bagian daripada proses ini adalah untuk bagaimana juga edukasi di sana, untuk lebih membangun awareness masyarakat atau bagaimana? Mengingat ini kan ya bisa dikatakan maju mundur lah kebijakan redenominasi rupiah ini diterapkan di Indonesia. Begitu Pak Trubus. Iya, kalau belajar tahun 2013 yang istilahnya kebijakannya masuk angin gitu ya, maka ini khawatir saya juga kalau kondisi yang disyaratkan oleh tadi Pak Wijayanto tadi mengenai ada kestabilan ekonomi lah gitu ya, pertumbuhan ekonomi dan sebagainya, memang ini agak berat gitu ya untuk dilaksanakan dalam waktu cepat. Oleh karena apa? Karena memang masyarakat kita baru katakanlah dalam situasi yang belum mengalami perbaikan yang signifikan di tengah situasi ekonomi yang setidaknya kurang mengembirakan lah dalam hal ini, karena pertumbuhan masih di rata-rata 5% lah kira-kira seperti itu. Sementara target pemerintah kan kalau mau ideal ya 7-8% kan gitu. Dulu Pak SBY yang sudah mencapai 7% saja nggak berani melaksanakan apa yang dinamakan redenominasi ini. Tetapi kalau sekarang misalnya yang dua ini kita mau berpikir rasional dan berpikir untuk kemajuan, progresivitas gitu ya, ini memang segera harus dilakukan. Karena itu tentu bertahap dan dalam arti bahwa
ketika nanti regulasinya sudah selesai karena RUU-nya sudah masuk prolegnas, kita segera merancang berbagai hal terkait dengan implementasinya di lapangan. Karena apa? Karena sesungguhnya persoalan yang terkait dengan kebijakan redenominasi ini atau pemotongan ini kan terbayang oleh masyarakat itu seperti sanering di zaman era-era tahun 60-an ya, atau era Orde Lama itu, sehingga kekhawatiran kemudian dipolitisasi karena di kita ini seringkali politisasi lebih menonjol daripada persoalan implementasi kebijakan itu, sehingga yang kita harapkan adalah bagaimana kemudian kesiapan seluruh infrastruktur yang ada baik di pemerintah, KL, kementerian lembaga maupun juga pemerintah daerah sampai ke tataran ini tingkat kelurahan, RT, RW juga harus betul-betul diedukasi secara menyeluruh sehingga nanti tidak menimbulkan kebingungan ataupun resistensi. Kekhawatiran saya munculnya resistensi karena apa? Masyarakat kita ini jujur saja literasi apalagi literasi digital itu sangat minim sekali. Kemudian dengan pecahan-pecahan ini sementara tadi disebut Pak Wijayanto ada namanya judol, ada namanya pinjol juga dan jenis-jenis uang lain yang memang beredar di masyarakat. Tetapi kekhawatiran juga yang diharapkan bahwa masyarakat kita sudah biasa menyimpan uang yang begitu banyak yang kemudian oleh jaksa waktu itu ya disebut tadi Pak Wijayanto itu memang di masyarakat kita banyak orang menyimpan uang yang masih utuh. Nah ini kekhawatiran dia resistensi dengan adanya pemotongan itu karena ketakutan kan. Tentu ini juga pemerintah harus betul-betul melindungi masyarakat yang nantinya akan istilahnya bertransaksi dan meyakinkan. Ini persoalannya di ini Mas, trust publik itu. Ini kalau trust publiknya nanti kuat jalan ini, tapi kalau trust publiknya itu dibumbu-bumbui dengan politik-politik yang bergaya anarkis, revolusioner itu yang di kita seringkali seperti itu, ada terorganisir yang kemudian arahnya kepada ini melemahkan sistem pemerintahan. Nah, itu yang harus diantisipasi. Jadi kalau soal rasional kebijakan kita setuju sepakat bahwa ini memang harus segera dilakukan dan Indonesia sebenarnya lebih baik daripada Vietnam maupun Myanmar ya dalam hal ini. Tetapi pemimpin kita ini seringkali ini masuk angin. Jadi seringkali ganti pemimpin, ganti kebijakan dan seringkali juga berubah-ubah karena tekanan-tekanan politik itu, sehingga ini yang menurut saya memang Mas Pras harus betul-betul didorong pemerintah ini, artinya kalau memang mau melaksanakan ini ya betul-betul jangan setengah hati. Nanti kalau ibarat bara dipegang betul, bara itu nggak panas, tapi kalau megangnya setengah hati ya bara itu akan membakar dirinya sendiri. Jadi ini masalah apa? Masalah uang ini masalah sensitif, Mas. Ini baik sensitif. Pak Trubus. Tidak sesederhana yang kita bayangkan gitu. Ya Pak Wija, lantas bagaimana Anda melihat begitu? Tadi sudah disampaikan Bank Indonesia juga menyatakan bahwa ini akan sangat hati-hati sekali dengan mempertimbangkan stabilitas politik, ekonomi, sosial, kesiapan teknis termasuk payung hukumnya dan lain-lain begitu Pak Wija. Ya, saya melihat memang ini ada 3 hal yang harus menjadi fokus. Yang pertama komunikasi, yang kedua koordinasi, yang ketiga eksekusi. Nah ini dari sisi komunikasi memang saya melihat pemerintah belum melakukan dengan baik. Koordinasi juga. Buktinya lintas kementerian, lintas institusi itu masih belum ada kesepemahaman komunikasi. Kemudian idealnya sebelum program seperti ini digelontorkan, didorong, itu pakar, pengamat, kemudian banyak asosiasi sudah mulai diajak bicara. Jadi sebelum dilempar ke publik, nah ini juga belum dilakukan. Jadi ke depan saya sih berharap dari sisi eksekusi harus hati-hati, harus proper seperti yang disampaikan oleh BI. Kalau kita membuat asumsi optimis ya, tahun 2027 undang-undang itu selesai. Biasanya dari undang-undang ke PP itu perlu waktu 1-2 tahun dan bisa hingga 4 tahun dalam beberapa case. Kemudian dari situ baru implementasinya. Dugaan saya sih ya ini akan dilaksanakan dekat-dekat tahun 2029. Kalau saya boleh mengusulkan jangan mendekati Pilpres, tapi setelah Pilpres sehingga kondisi betul-betul secara politik mendingin dan ini jadi agenda siapapun nanti yang terpilih dalam Pilpres 2029. Dan sepakat sekali
edukasi literasi keuangan itu harus dimulai sedini mungkin dan ini harus jadikan momentum. Demikian Mas Pras. Ya, edukasi seperti apa yang diharapkan kalau misalnya tadi sudah disampaikan oleh Pak Trubus begitu bahwa ini sampai dengan tingkat bahkan di tingkat pendidikan kemudian sampai dengan RT RW begitu Pak Wija. Memang harus semasif itu kah sehingga tadi tidak ada muncul nanti resistensi kah atau mungkin friksi di lapangan begitu Pak Wija? Ya, diskursus dengan para pemerhati ini perlu mulai dibangun. Kemudian diskursus dengan dunia bisnis, karena nanti mereka yang harus mengadjust harga. Diskursus dengan mereka-mereka yang selama ini ada di sektor keuangan, auditor, capital market, kemudian audit, BPK, Pemda dan lain sebagainya itu harus dilakukan secara bertahap. Yang tidak kalah penting adalah kepada masyarakat kebanyakan mereka yang selama ini menjadi pemanfaat uang gitu ya, cash gitu ya, itu harus menjadi target utama. Satu hal yang menurut saya harus diantisipasi adalah nanti jangan kaget kalau tiba-tiba tercapture ada begitu banyak uang palsu di Indonesia. Nah, ini harus ada solusi. Kenapa? Karena uang palsu ini saya curiga selama ini lebih banyak beredar di masyarakat bawah. Kalau masyarakat atas, kalau korporasi, kalau toko besar, itu pembayaran sudah banyak yang cashless. Kalau pembayaran pakai cash sudah diperiksa. Nah, biasanya produser uang palsu itu menyebarkannya ini ke pasar-pasar. Nah, bagaimana jika kemudian tercapture ada begitu banyak uang palsu di masyarakat? Ini perlu kebijakan. Kalau terlalu loose, ya, ini akan dimanfaatkan oleh fraud system. Tapi kalau terlalu rigid, kasihan masyarakat kecil yang selama ini pegang uang palsu secara tidak sengaja. Nah, ini perlu diantisipasi sejak awal. Oke Pak Wija, strateginya seperti apa kita akan bahas lebih jauh nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda kembali sebentar ya Pak. Dan pemirsa tetaplah bersama kami. Baik, pemirsa kita lanjutkan kembali perbincangan menarik ini bersama dengan Bapak Wijayanto Samirin, ekonom Universitas Paramadina, kemudian juga ada Bapak Trubus Rahardiansah, Ketua Umum Asosiasi Kebijakan Publik Indonesia. Nah Pak Trubus, lantas strategi apa yang perlu diterapkan oleh pemerintah kalau memang ada rencana lagi begitu untuk kita bisa mengemukakan lagi menerapkan redenominasi rupiah, meskipun tadi diharapkan juga oleh Bank Indonesia, Bank Sentral begitu, ini harus benar-benar hati-hati. Bagaimana stabilitas ekonomi politik, kesiapan masyarakat juga harus benar kita cermati dengan matang begitu Pak Trubus. Iya, karena ini menyangkut hubungan hukum antara masyarakat atau warga negara dengan negara. Ya, itu memang perlu satu pendekatan yang strateginya sebenarnya di dalam kebijakan ya masih kolaboratif sinergitas karena itu menyangkut seluruh aspek ya, seluruh komponen. Akan tetapi perlu juga dilihat bahwa keseluruhan itu artinya total football itu harus dilakukan dari tingkat yang paling bawah tadi saya sebut RT, RW, lurah dan sebagainya, tetapi juga bagaimana kemudian kelompok-kelompok ini juga dilibatkan ketika konsultasi publik itu dilakukan. Artinya ada kelompok Gen Z, kelompok milenial atau malah sekarang ada Gen Alpha, ini juga harus dilibatkan sebagai garda terdepan ketika melakukan komunikasi publik. Oleh karena apa? Kita juga harus melihat bahwa kita optimis, tapi optimistiknya itu jangan spekulatif. Karena apa? Karena di Indonesia seringkali budaya politiknya itu optimistik spekulatif gitu loh. Jadi ini yang khawatir saya karena ini menyangkut yang sensitif. Kita sangat sepakat banget dengan yang disampaikan Pak Wijayanto tadi, karena uang palsu itu menjadi di bawah itu menjadi yang sangat deras lah kira-kira transaksinya, dan itu sebenarnya sudah berkali-kali disampaikan kepada negara, tetapi kan APH aparat penegak hukum sepertinya kadang-kadang kesulitan dan alasan menutup mata juga di persoalan itu. Nah, saya mencurigai nanti akan ada resistensi kalau memang kita tidak istilahnya fight gitu loh, betul kebijakannya itu kuat dalam hal pelaksanaan maupun pengawasan maupun dalam ini kerjasamanya. Karena gini, persoalan yang paling rumit di daerah itu adalah banyaknya kepentingan-kepentingan politik di daerah yang sesungguhnya lebih kepada ini kelompok-kelompok ini Mas berbasis identitas itu yang kemudian akan memanfaatkan program atau kebijakan redenominasi ini menjadi alat instrumen untuk menekan kelompok yang lain gitu loh. Ya, sementara ini yang terjadi kelompok-kelompok yang memainkan peran penting di bawah dan menggunakan sebagian uang palsu juga
kaitan dengan pilkada lah, kaitan dengan pemilihan-pemilihan yang berlangsung demokrasi di daerah itu harus betul-betul Mas, atau dikelola, dimanage secara baik, dan pemerintah pusat harus betul-betul kuat melakukan law enforcement-nya ya. Karena apa? Karena kalau tidak ya berujung kepada ini kontraproduktif masih nantinya kalau memang nggak penuh kehati-hatian tadi. Baik. Hati-hati tadi memang harus dimaknai secara holistik, komprehensif, dan dimaknai juga bagaimana memberdayakan masyarakat untuk sadar, untuk memahami awareness terhadap yang namanya uang baru, namanya sesuatu yang sifatnya lebih baik, lebih praktis, dan membawa kemanfaatan publik. Karena intinya kalau publik itu bermanfaat nggak gitu, kalau itu nggak bermanfaat kan publik mesti ngapain juga kan gitu, Mas. Baik, ini menarik Pak Trubus. Lantas Pak Wija, bagaimana strategi yang perlu diterapkan? Kemudian bagaimana proyeksi Anda ke depan terkait dengan rencana penerapan redenominasi rupiah juga begitu? Ya, tentang rencana ya, saya lihat ini akan terwujud dalam 5 tahun ke depan. Jadi perlu waktu yang lama, makanya persiapannya bisa dibuat lebih matang. Ada 3 hal, Mas, yang saya usulkan untuk didorong. Yang pertama, jangan sampai kita lupa transformasi sektor keuangan seperti apa yang akan kita tebengkan. Ini harus dipikirkan betul. Sayang kalau ini hanya stand alone redenominasi. Kemudian yang kedua, perlu diantisipasi perlawanan dari kelompok, mohon maaf ya, para koruptor yang sekarang menimbun uang puluhan triliun di gudang-gudang mereka. Mereka pasti akan melakukan perlawanan karena ini membuat kehidupan mereka susah. Ini harus diantisipasi. Yang ketiga terkait dengan implementasi di lapangan. Tadi Pak Trubus sudah menyampaikan banyak hal. Satu hal yang saya ingin highlight adalah proses delivery uang barunya. Kapan dicetak, kemudian delivery ke bawahnya mekanismenya pakai apa? Itu perlu diantisipasi. Karena shifting dari uang baru ke uang lama ini ada proses transisi yang barangkali ada 2 uang yang beredar pada saat yang bersamaan. Kalau kita berbicara pengalaman negara lain seperti Turki, Brasil, Polandia, Israel gitu ya. Ini harus diatur betul supaya tidak menimbulkan kebingungan masif. Baik, itu dia beberapa poin yang perlu dilakukan oleh pemerintah: transformasi sektor keuangan, antisipasi perlawanan terhadap pihak-pihak yang mungkin tidak menyukai adanya kebijakan baru ini, dan juga implementasinya di lapangan. Sementara tadi sudah disampaikan oleh Pak Trubus, lagi-lagi total football harus dilakukan oleh pemerintah, edukasi, komunikasi publik ke semua generasi begitu yang ada di Indonesia, sehingga nanti implementasinya bisa lebih smooth lagi ke depan. Baik, Pak Wija, kemudian Pak Trubus, terima kasih banyak atas informasi, update, dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, sampai berjumpa kembali Pak Wija, Pak Trubus. Terima kasih. Iya, salam sehat semuanya. Ya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan percepatan eksekusi proyek hilirisasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kepala negara berharap melalui hilirisasi di berbagai sektor ditambah dengan investasi di sektor strategis, target mencapai pertumbuhan ekonomi bisa dimaksimalkan di masa mendatang. Ya, Menteri Investasi dan Hilirisasi Kepala BKPM Rosan Ruslani memastikan proyek hilirisasi di berbagai sektor telah siap dijalankan dan pendanaan strategis untuk proyek hilirisasi juga telah disiapkan. Rosan mengungkapkan saat ini terdapat lebih dari 240 investor potensial dari luar negeri yang berminat untuk berpartisipasi dalam proyek hilirisasi di sektor penyediaan energi. Dan selain itu, dukungan pendanaan dari perbankan luar negeri juga akan memperkuat proyek hilirisasi. Berapa yang sudah oke, baik secara financial, secara legal, administrasi, teknologi sudah oke, itu bisa segera dijalankan. Kemudian bagaimana juga untuk pendanaannya, kita bicarakan juga struktur pendanaannya seperti apa. Kemudian peran Danantara itu seperti bagaimana. Jadi itu sih yang secara garis besar kita bicarakan, karena kebetulan kita juga mendapatkan kepercayaan juga dari para investor, kemudian juga dari para perbankan luar negeri juga sangat baik gitu ya. Jadi ya ada beberapa, kalau saya sampaikan ke Bapak Presiden bahwa kalau dari pendanaannya kita tidak ada masalah, kita mempunyai pendanaan.
Baik, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, percepatan hilirisasi game changer pertumbuhan ekonomi 8%. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Ibu Medi Catherine Lingki. Beliau adalah Sekretaris Umum Asosiasi Penambang Nikel Indonesia APNI. Langsung saja kita sapa. Halo Bu Medi, apa kabar? Halo Mas Pras, kabar baik. Baik, Gimana? terima kasih juga atas waktu yang disempatkan nih Bu Medi. Bicara mengenai hilirisasi ini, lagi-lagi kalau kita bicara mengenai sektor mineral, mungkin bisa diupdate terlebih dahulu. Review dari APNI, bagaimana sih kondisinya untuk kinerja realisasi? Apakah sudah sesuai harapan nih dari teman-teman penambang industri nikel kita begitu? Iya Mas Pras, jadi kayaknya kalau nikel update-nya tiap hari ya. Karena angka berubah, kondisi berubah, isu berubah gitu ya. Jadi oke, saya update sedikit nih Mas Pras ya, bahwa untuk keberhasilan success story nikel ya, khususnya Indonesia, itu sudah melampaui target. Dan sekali ulang-ulang saya sampaikan, saya baru kembali dari Eropa menghadiri International Nickel Study Group, di mana hasil annual meeting ya, beberapa negara penghasil nikel itu menyampaikan tahun ini kita masih surplus produk nikel, bukan ore ya. Oke, Produk nikel yaitu dari apa namanya? Dari nikel pig iron, ferronikel, kemudian MHP, kita sudah luar biasa banget ya surplusnya, ini nggak tanggung-tanggung gitu. Mungkin sekedar informasi biar angkanya nggak salah ya. Kalau ya, kita berbicara dari produksi dunia di tahun 2025 aja lah. Di tahun 2025 ini, sorry, untuk nikel produksi dunia ini itu sudah mencapai 3,810 metal ton. Artinya 3.810 metal ton gitu ya. oke. Wow, kemudian di 2026 estimasi evaluasi atau forecast-nya itu akan menentu di angka 4 juta lebih, yaitu 4.085 metal ton di 2026. Artinya kalau kita berbicara usage nih, kan kita harus balancing ya Mas ya. Ya, Kalau kita bicara kebutuhan, coba bayangkan tadi kan 2025 ini akan terproduksi dari seluruh negara, bukan hanya Indonesia, 3,8, tapi ya, kebutuhan dunianya 3,6. Nah, surplus ya. Kemudian oke. di 2026 kan tadi 4,08. Ya, Tapi apa namanya? Kebutuhan demand-nya itu hanya 3,8. Nah, loh, over nih. oke. Artinya ada surplus di sini. Dan saya juga baru berhasil kemarin ya, baru kemarin juga masih update lagi data produksi dari seluruh negara. Per akhir tahun 2025 Indonesia sama ada kelebihan sampai 173 ya. Oke. Nah, Jadi kita berbicara apa namanya? Share China dan Indonesia menaik 21 KT ya, sampai hampir 75%. Ayo oke. Mas. 75% dari total produksi dunia. Luar biasa gini ya. Ini yang menyebabkan kemarin waktu saya di LME di London kayak jadi tersangka, kenapa ini biang kerok nih Indonesia nih, sehingga harga ini makin turun-turun karena terjadinya Oke. Nah, oversupply. kalau kita bicara mengenai over capacity yang terjadi di industri nikel, ini triggernya apa nih yang utama begitu ya Bu Medi? Apakah memang karena demand-nya, kemampuan produksi kita, atau juga ada bagian dari hilirisasi yang sudah kita jalankan sejauh ini? Iya, jadi kalau kita berbicara dalam tanda kutip ya, Ya. paksaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 untuk downstream atau hilirisasi, walaupun di awal kami pelaku agak shock, tapi akhirnya ternyata terjadi keberhasilan luar biasa, success story nih. Kita ada cerita success story Oke. terhadap keberhasilan downstream ya. Dan itu juga bukan hanya semata-mata didukung karena kita sumber bahan bakunya, kita nomor satu ya, sumber bahan baku nikel. Jadi siapapun kan kalau mau membuat satu manufacturer, mendekat dulu nih ke sumber bahan baku. Tapi kembali lagi, bukan cuma bahan baku, tapi bagaimana dukungan pemerintah. Dukungan pemerintah baik dalam infrastruktur, kemudian mineral lain itu kayak energi yang dibutuhkan. Bagaimana nih, di awal kan kita nggak berbicara green energy dulu ya, kita berbicara energinya murah nggak untuk membangun manufacture-nya, yaitu dari batu bara. Bagaimana batu bara kita, luar biasa ya Mas Pras ya. Dan Oke. kembali lagi, pemerintah juga memberikan begitu banyak promo ya. Jadi kalau kita mau jalan kan kita promo ya Mas ya. Jadi saya sebagai sales kan harus promosi nih. Promosinya apa? Diskon. Diskonnya apa? Nah, pemerintah Indonesia kan memberikan begitu banyak fasilitas atau insentif kepada FDI atau Foreign Direct Investment untuk berinvestasi di Indonesia, mengolah biji nikel kita atau material kita menjadi barang jadi.
Ya, saya belum berbicara barang jadi banget walaupun baru barang setengah jadi, tapi ini sudah memacu angka pertumbuhan ekonomi, terjadinya pembangunan industri, apalagi kawasan industri di sentra-sentra biji nikel seperti di Maluku Utara, Sulawesi Tengah, Tenggara. Kelihatan kan Mas ya, GDP-nya naik gitu loh, pertumbuhan ekonominya naik. Itulah dampak dan penciptaan lapangan kerja itu yang paling penting sih Mas. Tapi at least kita dunia itu sudah jadi tertuju ke Indonesia dulu nih. Jadi setiap saya conference di negara manapun itu selalu bicara Indonesia, Indonesia, Indonesia. Ya untuk apa saya di sini kalau kalian sudah bicarakan negara saya. Tapi ada satu kebanggaan ya Mas ya, bahwa Indonesia saat ini sudah jadi pemain kunci, pemain global untuk satu bahan baku baterai, kedua untuk stainless. Ini yang penting banget Mas. Baik, tapi kalau kita melihat begitu terkait dengan peta jalan kita, begitu roadmap dari hilirisasi sendiri, bagaimana dari kacamata APNI? Apakah memang ini ya lagi-lagi realisasinya sudah sesuai dengan roadmap sehingga ini perlukah kita mungkin duduk bersama lagi atau bagaimana? Tinggal dikuatkan saja kah? Karena kan memang tadi oversupply ini juga perlu diatasi juga loh, Bu Mehdi, karena kan memang tadi akan berdampak terhadap harga jual di pasar internasional juga untuk nikel sendiri. Iya Mas Pras, kembali lagi ya, apapun itu kan opportunities-nya ada, challenges-nya juga ada gitu ya. Oke. Dari pelaku-pelaku ini kan yang tadi di awal saya singgung dikit, banyak aturan, banyak berubah gitu kan, banyak isu gitu. Nah, apa sih yang terjadi? Tadi kan sudah saya sampaikan bahwa kita ini sudah over ya, sudah waktunya pemerintah mengontrol. Mengontrol ini untuk kebaikan kita juga gitu ya. Jadi jangan cuma berbicara, oh value-nya tinggi nih, tapi nilai sebenarnya apa yang terjadi di Indonesia terhadap perkembangan atau pertumbuhan ekonomi kita dan masyarakat sekitar kita. Nah, apalagi kita berbicara karbon emisi lah, green energy lah, climate change lah, ini banyak banget yang akhirnya disangkut-sangkutkan kepada keberhasilan nikel downstream kita ya. Tapi kembali lagi, ada aturan-aturan yang kadang-kadang apakah ini sudah berjalan gitu ya, sudah terimplementasi dengan baik. Yang saat ini baru-baru ini kita dihebohkan nih Mas Pras. Jadi tujuan pemerintah baik ya, bahwa dari 2 tahun lalu kan saya sudah sampaikan ya Mas Pras bahwa keberhasilan hilirisasi begitu banyaknya smelter, banyak banget gitu kan. Oke. Kami takut cadangan nggak cukup walaupun kita nomor 1 karena kembali lagi nggak beranak gitu ya. Tapi saat ini sudah dirilis aturan PP nomor 28 tahun 2025, turunannya di Permen Kementerian Permen Perindustrian nomor 37 tahun 2025. Peraturan itu apa? Moratorium. Moratorium itu apa? Pemerintah menjawab nih keluhan kita nih, Pak stop dong, jangan bangun smelter lagi, coba dikontrol aja yang sudah ada, yang sudah existing gitu kan, sehingga terjadi balance ya terhadap demand dunia, dan juga cadangan kita tuh nggak bolong-bolong gitu kan, cadangan kita pas gitu biar nggak import lagi. Tapi ini agak jadi rancu dikit karena dengan PP yang baru, Permen Perindustrian yang baru, itu menyebutkan tidak lagi mengundang investor baru untuk mengolah biji nikel menjadi nikel pig iron, ferronikel, nickel matte, dan MHP. Jadi kalau Mas Pras nih investor baru, Mas Pras mau masuk ke nikel, kita harus mengolah langsung ke di atasnya itu. Ya, jadi izinnya tidak diberikan lagi nih ke NPI, ferronikel, nickel, sampai MHP. Jadi harus langsung ke nikel sulfat misalnya, atau harus langsung ke stainless. Nah, menuju ke nikel sulfat atau ke stainless kan ada tengah produk yang tadi ya, NPI, ferronikel, nickel matte, atau MHP. Aduh, gimana nih? Terus, Itu dia. bagaimana dengan pabrik-pabrik yang saat ini sudah melakukan konstruksi? Ya, konstruksi ini kan berarti belum selesai. Kita lupakan yang sudah existing, yang sudah produksi. Ini ada pabrik-pabrik yang sedang konstruksi, sedang bangun nih, belum selesai. Nah, izinnya itu kan diberikan pada saat dia sudah berproduksi. Ya, izin produk maksud saya, izin produk ya, bukan izin pembangunan, izin operasi. Izin operasi itu apa? Dia mau bikin apa? Mas Pras mau bikin NPI atau ferronikel atau nickel matte atau MHP. Itu sudah nggak boleh lagi Mas Pras. Nah, ini sih yang lagi kita bingungkan. Aduh, gimana nih? Kasian kan yang sudah konstruksi. Betul, karena di satu sisi memang sudah ada beberapa smelter yang memproduksi tadi, ada pig iron, ferronikel, MHP, dan juga nikel. Jadi berarti harus nanti kalau ada investasi masuk yang di atas itulah produksinya di bagian yang lebih hilir lagi. Kita akan bahas lebih jauh nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda dulu sebentar ya Bu Mehdi, dan pemirsa tetaplah bersama kami.
Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, pemirsa. Dan berikut ini kami sampaikan sejumlah data untuk Anda. Kita akan cermati bersama seperti apa investasi di bidang hilirisasi Indonesia. Data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi. Ini dia, kita akan lihat realisasinya tahun berjalan ya. Ini di tahun 2025, kita lihat Januari-September 2023 sampai dengan Januari-September 2025. Kita lihat trennya naik terus ya. Dari 226 triliun begitu di 2023, kemudian naik 272,92 triliun di tahun 2024 dan di Januari-September 2025 sudah menyentuh 431,4 triliun rupiah untuk realisasi investasi di bidang hilirisasi. Dan berikutnya kita akan cermati dari mana proyek-proyek, jumlah proyek prioritas hilirisasi dan ketahanan energi di tahun 2025. Kita lihat beberapa sektornya, ada hilirisasi minerba, ini ada 8, kemudian hilirisasi di bidang pertanian ada 3 proyek, hilirisasi kelautan dan perikanan ada 3 juga, kemudian transisi energi, kemudian ketahanan energi masing-masing ada 2 proyek prioritas hilirisasi dan ketahanan energi di tahun 2025. Dan bagaimana dengan sistem ataupun jumlah tenaga kerjanya sendiri? Ini dia, potensi serapan tenaga kerja proyek strategis untuk hilirisasi. Ada hilirisasi minerba ini bisa menyentuh 104.974 orang dan kita lihat ini menyentuh posisi pertama begitu ya. Berikutnya ada hilirisasi kelautan dan perikanan mencapai 67.100 orang untuk potensi serapan tenaga kerjanya di tahun 2025. Sementara itu ketahanan energi 50.960 orang. Ada transisi energi 29.652 orang dan hilirisasi pertanian 23.950 orang. Itu dia. Dan selanjutnya bagaimana kita update data terakhir untuk target pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kita lihat seperti apa, karena memang ini upaya hilirisasi menjadi bagian dari motor penggerak juga untuk pertumbuhan ekonomi nasional yang targetnya bisa mencapai 8% di tahun 2029. Ini dia 5,2% tahun ini, tahun depan diharapkan 6,3%, tahun berikutnya 7,5%, 2008 7,7% dan tahun 2029 8%. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan menarik ini bersama dengan Ibu Medi Ketreniki. Baik. Dengan beberapa data yang sudah disampaikan Bu Medi, lantas bagaimana kalau kita cermati dengan, ya tadi oke lah memang moratorium sudah dilakukan oleh pemerintah, tapi bagaimana untuk menyikapi investor-investor baru yang akan masuk dalam sektor minerba kita begitu, khususnya di industri nikel. Apakah sudah ada titik temu kah atau solusi yang ya win-win solution lah bisa dikatakan begitu Bu Medi? Iya, Mas Pras, pada intinya sih tujuan dari moratorium ini kan kalau dari pihak kami mengingat cadangan, kedua mengingat balancing dari market karena kan bagaimanapun juga produk kita ini masih ketergantungan akan market luar ya, belum sampai end banget. Tapi tujuan pemerintah adalah membuat satu supply chain sampai end di Indonesia. Jadi kami juga bangga ya dari nikel sampai bisa pegang sendok contoh atau bisa pegang naik EV tapi NMC gitu ya. Tapi kan itu perlu proses ya Mas ya, dan bagaimana negosiasi pemerintah terhadap satu investor yang sudah ada di sini ya, tadi saya sudah sebutkan bagaimana dengan yang sedang berkonstruksi nih ya, artinya kan mereka sudah investasi ya. Jadi apakah mereka harus nambah modal karena kan tadi saya bilang mereka berinvestasi di sini contoh untuk tujuannya bangun MHP atau nickel pick iron, tapi ternyata sudah nggak boleh nih, harus langsung ke tahap berikutnya di atas MHP atau di atas nickel pick iron, artinya kan nambah modal ya Mas ya. Nah apakah keuangan mereka cukup mumpuni untuk double investasi terkait end product yang akan mereka produksi di sini gitu ya. Terus yang kedua, bagaimana dukungan terhadap mineral lainnya, karena kalau kita berbicara krom misalnya kan kita stainless steel kita butuh krom nih, kita ada di Indonesia tapi kenapa mereka masih import gitu ya. Untuk bahan baku baterai kita butuh lithium dan graphite loh kalau mau bangun sampai end product ya, ke baterai sel misalnya NMC kita sudah ada baterai katodanya, tapi menjadi baterai sel kita kan harus import mineral lain seperti lithium dan graphite. Nah bagaimana dukungan pemerintah terhadap negara-negara lain penghasil mineral tersebut gitu yang tapi ini nggak ada di Indonesia. Tapi yang paling penting sih Mas ya, kembali lagi saya sampaikan bahwa kayaknya kali ini kita sudah bukan berbicara kuantitinya gitu loh. Ya, produksi yang sudah ada sekarang, tapi langkah kedua adalah bagaimana kita menciptakan betul-betul good mining practices, karena kan kembali lagi diserangnya kita ini masih sampai sekarang loh mengenai dirty nickel gitu ya. Dampak terhadap pencemaran lingkungan gitu kan.
kemudian dampak terhadap penerimaan masyarakat sekitar, ya lebih ke arah ESG, environmental, social, dan governance. Ini yang harusnya kita perbaiki sehingga kita bisa barang kita tuh benar-benar comply dengan negara-negara lain. Nah, standar seperti apa sih yang harus kita pikirkan, yang harus kita buat satu parameter atau metodologi Ya. yang kompleks Indonesia diterima oleh market, dan yang paling penting lagi nilainya benar-benar bertambah nggak, bukan quantity ya, sekali lagi, Oke. quality bertambah nggak, ini yang paling penting gitu. Dan bagaimana mengontrolnya, bagaimana menciptakan kesadaran terhadap para pelaku terkait ke yang tadi pencemaran lingkungan lah gitu kan, kemudian setelah tambang kewajiban kalian ngapain gitu kan, apakah sudah dilakukan. Makanya kan sekarang banyak perusahaan mungkin ya tanda kutip ya lalai dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban, contoh seperti jaminan reklamasi atau masuk areal hutan, yang akhirnya sejak bulan lalu nih tim Satgas ya lagi heboh banget nih Mas Pras masuk Oke. untuk, bagi kami sih lebih ke arah pembenahan gitu ya. Jadi jangan ada pembiaran sehingga kita betul-betul proper nih dalam melakukan supply chain dari mineral sampai barang jadi, tapi Baik. lingkungan bolong, masyarakat hidup, ekonomi Oke, naik. Bu Medi, tapi kalau kita coba kaitkan dengan pertumbuhan ekonomi, seberapa besar bahwa memang hilirisasi ini bisa menjadi game changer, mesin pertumbuhan juga untuk ekonomi Indonesia? Karena target kan 2029 tadi sudah disampaikan 8% begitu, meskipun gradually akan terus bertambah dari tahun ini. Oke Mas, jadi kalau kita berbicara pertumbuhan ekonomi itu kan secara nggak langsung kita lihat di daerah ya Mas ya. Oke. Wilayah-wilayah ring satu tambang dulu deh ya. Ya. Itu sampel yang paling real yang kita lihat. Ini pertumbuhan ekonomi bergerak nggak? Berubah nggak? Bergerak itu bisa naik bisa turun gitu kan. Nah ini apa sih dampak signifikan yang terjadi di mereka itu dulu sih Mas. Kalau kami melihat dari ring satunya dulu wilayah sekitar tambang, wilayah sekitar smelter gitu Baik. ya. Perubahan yang signifikan seperti apa yang terjadi? Apakah perubahan tampakannya, perubahan pembangunannya, tadi belum ada pabrik gitu, sekarang sudah ada pabrik, atau tadi belum ada infrastruktur, sekarang sudah ada infrastruktur, fasilitas umum contohnya. Oke. Dan paling penting lagi kehidupan masyarakat di sana. Itu sih yang kita lihat gitu loh. Apakah mereka sudah kita bandingkan dengan sesudah dan sebelum gitu ya. Nah, kita lihat contoh Mas, contoh misalnya Maluku Utara gitu kan. Ini kan pertumbuhan ekonomi tertinggi ya dari seluruh provinsi di Indonesia gitu kan ya. Ya bersyukur sih Bu Shirley bisa menambah lagi pertumbuhan ekonomi di Maluku Utara gitu ya sebagai Gubernur Maluku Utara. Tapi kembali lagi bahwa pertumbuhan ekonomi just pertumbuhan ekonomi, tapi bagaimana dampak masyarakatnya? Karena kami coba berdiskusi dengan masyarakat langsung di sana ya. Satu, banyak masyarakat yang mata penghasilannya mungkin perikanan, mungkin pertanian, yang akhirnya tergerus karena adanya tambang. Kedua, dampak lingkungan terjadi mengganggu bisnis utama mereka, mata pencarian mereka. Ketiga, dengan pertumbuhan ekonomi ini mau nggak mau nilai inflasi naik gitu ya Mas ya. Jadi daya beli mereka malah berkurang Mas. Karena harga-harganya kan jadi naik. Contoh Oke. misalnya Indomie 1.000 perak, sekarang kok Indomie 5.000 perak gitu kan misalnya gitu Iya, ya. iya, iya. Nah, jadi strategi ataupun langkah-langkah apa yang sudah dilakukan oleh ya mungkin pelaku usaha dari sektor nikel sendiri begitu untuk bisa meningkatkan lagi pertumbuhan ekonomi di ring satu tadi, kemudian daerahnya dan mungkin lebih luas lagi begitu, Bu Medi? Poin kita adalah yang tadi masyarakat sekitar itu, dan yang paling utama kan inti dari downstream ini kan penciptaan lapangan kerja. Betul. Gitu. Biar mereka tambah penghasilan dong Mas ya. Kalau dulu penghasilan mungkin cuma 5 juta atau UMR, sekarang dengan ada pabrik mereka penerimaannya itu bisa double gitu 10 juta. Tapi kembali lagi Mas, yang saat ini yang harus dipikirkan adalah upgrade skill dulu. Upgrade skill masyarakat di sekitar situ dulu, karena terjadi banyak kecemburuan terhadap datangnya pekerja-pekerja asing yang notabene di sana, loh kok ini kan bisa saya lakukan, kenapa dipakai orang asing gitu loh. Yang kedua, masyarakat di sana itu masih level ke bawah gitu loh untuk posisi mereka di beberapa pabrik itu. Jadi mungkin ya kita juga nggak memikiri ya bahwa keterbatasan, kekurangan informasi dan skill itu yang membuat mereka itu hanya di level middle ke bawah gitu kan. Nah, Ya. dalam hal ini mungkin harus hadir pemerintah untuk menjembatani sehingga mereka itu bagaimana mengupgrade skill mereka gitu loh. Ya jadi mereka layak dan proper untuk bekerja di pabrik itu di level tertentu. Jadi jangan level kuli doang dong gitu kan. Sehingga Oke. penghasilan naik gitu kan. Intinya peningkatan skill tenaga kerja di daerah-daerah Ya. sekitar tambang dulu. Tapi Kemudian optimisme dari Bu Medi sendiri terkait dengan hilirisasi begitu yang bisa menjadi kontributor untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia bagaimana?
Ya, kalau kami cukup optimis ya Mas ya, tapi kembali lagi, yang harus kita lakukan adalah mitigasi dulu Mas, mitigasi Oke. dari informasi. Bagaimana balancing terhadap produksi kita terhadap market dunia, itu tadi saya sudah sebutkan di pertama gitu. Ya. Yang kedua adalah mitigasi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah situ. Bagaimana dampak yang terjadi signifikan ya, yang terjadi terhadap masyarakat di situ gitu loh. Yang ketiga, ya tentu kembali lagi kita sudah harus berbicara ke level berikutnya. Level berikutnya adalah apa? Bagaimana sih transparansi rantai pasok ini gitu kan, kemudian terhadap kebutuhan ESG yang memang market minta banget nih sekarang nih, sertifikasi kalau kita bahasa kita sertifikasi halal kali ya, tapi kalau di luar kan sertifikasi ESG sudah siap belum di Indonesia gitu loh. Kemudian bagaimana kita diversifikasi ekonomi daerah tambang gitu loh, biar ketergantungan terhadap nikel tuh berkurang dalam jangka panjang gitu. Kayak ada mineral lain yang bisa mengolah sehingga daerah-daerah itu nggak bolong-bolong banget gitu loh Mas, kasihan. Oke, oke, oke. Pikirkan anak cucu kita lah, jangan yang ada hari ini, tapi besok dan besok lagi seperti apa Betul, itu. betul. Itu dia, berarti memang kita harus juga memperhatikan kaitannya dengan keberlanjutan lingkungan, sosial masyarakat, begitu ekonomi di daerah, begitu khususnya di lokasi-lokasi pertambangan. Baik, Bu Medi, sayang sekali waktu terbatas, terima kasih banyak ini atas informasi update yang sudah disampaikan kepada pemirsa hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, salam sehat. Sampai berjumpa kembali, Bu Medi, terima kasih. Salam sehat selalu. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus depan, aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.